Tes, tes. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajlis. Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Kita lanjutkan di hadis yang ke-53 dari Syarah Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih bab tentang sabar. Masih bab tentang sabar. Dan hadis yang ke-53 ini hadis yang terakhir di bab sabar. Nanti kita akan melanjutkan di bab yang keempat, bab tentang as-sidq, ya, as-sidqu, kejujuran, insyaallah taala. Jadi hari ini insyaallah bab sabar kita selesaikan. Bunyi hadisnya sebagai berikut, ya. Bismillah. Wa an Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwwa intadhara hatta idza malat asy-syamsu qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa' al-aduw was'alullaha al-'afiyata fa idza laqaytumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzilal kitabi wa mujriyas sahabi wa hazimal ahzabi ihzimhum wansurna alaihim. Muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abu Aufa, yang semoga Allah meridainya, meridai keduanya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada sebagian hari-hari beliau yang mana beliau itu bertemu pada hari tersebut dengan musuh, maksudnya dalam peperangan, intadhara, beliau menunggu hatta idza malatis syamsu qama fihim. Rasul menunggu peperangan tersebut sampai ketika matahari condong ke arah barat. Ketika matahari tergelincir ke arah barat, qama fihim faqal, lalu beliau berdiri dan berkhutbah, menyampaikan kepada pasukan, kepada yakni para sahabat, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al aduwi, janganlah kalian berangan-angan bertemu dengan musuh. Kata Nabi, janganlah kalian wahai manusia berangan-angan, berkeinginan berjumpa dengan musuh. Kemudian kata beliau, was'alullahal afiyah, dan mintalah kalian kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Mintalah keselamatan. Fa idza laqaitumuhum, kata Nabi, namun apabila kalian bertemu dengan musuh, berjumpa dengan musuh, tentunya di medan peperangan, fasbiru, hendaklah kalian bersabar. Ketemu dengan musuh, bersabar. Tapi jangan berkeinginan bertemu musuh.
Kemudian kata beliau, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, annal jannata, bahwasanya surga itu tahta dhilalis suyuf. Surga itu di bawah kilatan pedang, kata Nabi. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa ya, Allahumma munzilal kitab, ya Allah, zat yang menurunkan Alkitab, wa mujriyas sahab, dan yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, dan yang mengalahkan musuh-musuhnya, ya, kelompok-kelompok musuh yang banyak. Ihzimhum wangsurna alaihim, kalahkan mereka atau hancurkan mereka, wangsurna alaihim, dan tolonglah kami atas mereka. Jamaah sekalian, kita lihat bagaimana syarah di sini. Qala al-muallif rahimahullah, telah berkata Imam An-Nawawi rahimahullah tentang apa yang telah dinukil dari Abdullah bin Abi Aufa, yang semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ba'di ghazawatihi, pada sebagian peperangan beliau, Nabi dahulu ya, pada sebagian peperangan beliau, fantadhara hatta zalatis syams, Nabi menunggu sampai tergelincirnya atau condongnya matahari ke arah barat, ya, ke arah barat. Yang demikian itu supaya para tentara kaum muslimin, ya, datang kepada mereka burudah, antakbala burudah, datang rasa dingin, adem. Kalau matahari sudah condong ke arah barat, terasa dingin. Kemudian wa yukthirudzil, banyak naungan, sejuk. Kemudian wa yanshutun nas, kemudian tentara atau manusia pun bersemangat. Masya Allah, ya. Fantadhara, yang sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu, hatta idza malatis syamsu qama fi khatiban, sampai atau sehingga apabila matahari condong ke arah barat, Rasul berdiri dan berkhutbah di tengah-tengah mereka. Ini ya hadis tadi ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kaum muslimin, para tentara, ya, dengan khutbah yang terus mengingatkan mereka, yang kokoh, sebagaimana khutbah Jumat, seperti khutbah beliau pada hari Jumat. Namun kadang-kadang juga beliau berkhutbah secara tiba-tiba, idza da'atil hajah ilaiha, apabila dibutuhkan. Ya, Rasul berdiri, faqataba alaihi salatu wassalam, wa hadhi katsiratun jiddan, dan yang seperti ini sering dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasul bersabda, la tatamannau liqa'al adu. Nabi mengingatkan, jangan kalian berkeinginan bertemu dengan musuh. Ya, karena bagaimanapun bertemu dengan musuh besar dan berat resikonya. Jadi jangan berangan-angan, bercita-cita, berkeinginan. Aila yanbaghi lil insan, yakni tidak seyogianya bagi manusia, bagi seseorang, an yatamanniya liqa'al adu, ia berangan-angan bertemu musuh. Berarti ada larangan dari Nabi, kita kepengen bertemu musuh. Ya. Liqa'al adu. Wa yaqul, lalu Nabi berdoa, lalu seseorang itu yang berangan-angan bertemu musuh itu berdoa, Allahumma alqini aduwi, wahai Rabbku, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, pertemukan aku dengan musuhku. Ini tidak boleh, ya, kata Nabi, tidak boleh yang seperti itu. Kemudian kata beliau, was'alullah al-afiyah, namun ya, mintalah, berdoalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Ya, kita berdoa kepada Allah agar kita selamat. Rasul mengingatkan kepada kaum muslimin saat itu
agar meminta kepada Allah keselamatan. Misalnya qul Allahumma afini, katakan Allahumma ya Allah afini, berilah aku kesehatan ataupun keselamatan. Namun kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, fa idza laqaitumuhum, kalau terpaksa atau kalau kita bertemu dengan musuh, walaupun kita tidak menginginkan, tapi harus dihadapkan bertemu dengan musuh, ya, fasbiru, maka ya sabar. Karena kalau bertemu dengan musuh akan terjadi apa? Perperangan, pertempuran, saling berupaya untuk membunuh. Ya, kalau kita tidak membunuh bisa dibunuh, misalnya, resikonya begitu. Ya, kalau dalam peperangan. Makanya kata Nabi, fa idza laqaitumuhum, kalau kalian berjumpa, bertemu, berhadapan dengan musuh, ya, fasbiru, maka bersabar. Ini ya, hadis ini dimasukkan ke dalam bab sabar dengan kata-kata tadi. Ya, Imam An-Nawawi memasukkan dalam bab sabar hadis ini. Karena tadi ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian bertemu musuh, bersabar. Ya, isbiru ala muqatilatihim, kalian harus bersabar ya untuk memerangi mereka, berperang dengan mereka. Wasta'inu billahi azza wajal, dan mintalah tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qatalu atau wa qatilu litakuna kalimatullahi hiyal uliya, dan berperanglah kalian dengan tujuan kalimat Allah itu menjadi tinggi. Ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam kita berperang. Yang pertama tadi bersabar. Yang kedua, dalam berperang tentu tidak hanya mengandalkan senjata dan diri kita. Rasul mengajarkan agar meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, meminta kesehatan juga. Kemudian yang tadi, yang terakhir, hendaklah kita berperang, seandainya kita ini nanti berperang, ya, ya, peranglah dengan niat litakuna kalimatullahi al-uliya, agar kalimat Allah itu menjadi tinggi. Maka hal ini pernah dalam sebuah hadis ditanyakan, ya, orang yang berperang karena keberanian bukan mati syahid. Ya, orang yang berperang karena membela diri atau membela hartanya dan sebagainya, bukan mati syahid, tapi karena berani, karena pengen dianggap pemberani, pengen dianggap pahlawan misalnya, itu bukan mati syahid. Tapi perang yang litakuna kalimatullahi al-uliya, supaya kalimat Allah itu tinggi, maka itu syahid yang sebenarnya. Berikutnya, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Kemudian ketahuilah oleh kalian, tentu oleh kita juga, annal jannah, bahwa surga itu, bahwasanya surga itu di bawah kilatan pedang. Nas'alullaha min fadlih, kita meminta kepada Allah atas karunia-Nya atau dari karunia-Nya. Penjelasannya di sini bahwasanya surga itu di bawah kilatan pedang, karena maka surga di bawah kilatan pedang, di mana pedang-pedang tersebut yahmiluha al-mujahid fisabilillah, yakni pedang-pedang, kilatan-kilatan pedang yang dipinggul atau yang dibawa oleh para mujahid di jalan Allah, berperang di jalan Allah oleh mujahid, oleh orang-orang yang jihad di jalan Allah, ya, maka itulah di bawah kilatan pedang. Surga itu di bawah kilatan pedang. Kemudian wa innal mujahida fisabilillah, karena sesungguhnya orang yang berperang di jalan Allah, apabila mereka terbunuh, orang yang berperang di jalan Allah apabila mereka dibunuh, idza qutila, dibunuh,
atau terbunuh, shara min ahlil jannah, maka ia termasuk ahli surga. Orang yang mati terbunuh berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia di dalam surga. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. Ini dalam surat Ali Imran, kata Allah, jangan kalian sekali-kali mengira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah, mujahid berperang di jalan Allah, amwatan, jangan kamu mengira mereka itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka, yurzaqun, seraya diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah mengabarkan orang yang mati syahid itu ya hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki. Tapi hidupnya hidup barzakhiyah, bukan hidup seperti kita di dunia. Ya, seperti itu. Farihina bima atahumullah, orang-orang yang mati syahid, mereka itu sangat bergembira, riang gembira. Bima atahumullah, dengan sebab apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergembira. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim, mereka juga bergembira dengan orang-orang yang belum menyusul mereka, min khalfihim, dari belakang mereka, ya, alla khaufun alaihim walahum yahzanun, bahwasanya tidak ada rasa takut atas mereka, orang-orang yang mati syahid tadi, walahum yahzanun, dan orang-orang yang mati syahid itu tidak ada kesedihan atas mereka. Jadi orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah dan mereka diberi rizki. Mereka dalam keadaan riang gembira, ya, dengan sebab karunia Allah, dan tidak ada rasa takut dan sedih bagi mereka. Ini pahala keutamaan orang yang mati syahid. Berikutnya jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid, kata Syekh, kata syarh di sini, wasyahid, orang yang mati syahid itu idza qutila fi sabilillah, kalau dia dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la yahussu bit-ta'nah, maka mereka tidak merasakan tusukan. Kalau dia terkena tusukan tidak terasa sakit, tidak merasakan tusukan. Berarti kalau ditembak tidak merasakan sakitnya tembakan, ya, au bidarbah, ataupun pukulan, dipentung, dipukul, ya, ka'annaha laysat bisyai', seakan-akan tusukan, pukulan itu tidak ada gitu, bukan sesuatu, ya. Ma yahussu illa anna ruhahu takhruju minad dunya ila na'imin da'imin abadan. Dia tidak merasakan kecuali bahwa rohnya itu keluar dari dunia. Ruhnya keluar dari dunia ini karena sebab ditusuk atau ditembak atau kena bom misalnya. Keluar dari dunia menuju kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Ini bagi orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengen? Boleh. Berkeinginan mati syahid itu mulia. Tapi berkeinginan bertemu musuh tidak boleh. Ari berkeinginan bertemu musuh kon si larane luru musuh kan. Iya.
Kegulat musuh tidak boleh. Iya. Wa lihadza qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh karena inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah oleh kalian bahwa surga itu di bawah kilatan pedang. Di zaman Nabi pakai kilatan pedang. Kalau sekarang kilatan apa tuh? Iya, senjata api. Ya, atau yang lainnya. Wa kana minas sahabah, dan adalah di antara sahabat yang semoga Allah meridhoinya, yang bernama Anas bin Nadhr. Ada seorang sahabat Anas bin Nadhr, ini terbunuh mati syahid. Ya. Beliau berkata, "Inni la ajidu rihal jannati duna ahadin." Sungguh aku telah mencium bau surga. Begitu beliau mengatakannya, sesungguhnya aku benar-benar mendapati baunya surga tanpa orang lain mengetahuinya atau menciumnya. Ini ya, makanya disini dikatakan unzur kaifa fatahallahu masyamahu. Maka perhatikanlah jemaah sekalian bagaimana Allah membuka penciuman Anas bin Nadhr, ya, sehingga beliau Anas ini mencium baunya surga, hatta syamma rihal jannah duna ahadin. Sehingga Anas bin Nadhr ini mencium baunya surga tanpa orang lain merasakan apa yang dirasakan oleh Anas tersebut. Faqutila syahidan, maka Anas pun dibunuh dan beliau syahid, semoga Allah meridainya. Maka oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang tadi itu, bahwa ketahuilah surga itu di bawah kilatan pedang. Ya. Berikutnya dalam hadis tadi dijelaskan di sini, "Tsumma qala alaihi salatu wassalam," kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, "Allahumma munzilal kitabi," ya Allah yang telah menurunkan kitab, yakni Al-Qur'an, "wa majras sahabi," dan "wa mujriyas sahabi," yang telah menjalankan awan, ya, wahazimal ahzabi, dan yang mengalahkan musuh-musuhnya, ihzimhum, hancurkanlah mereka atau kalahkanlah mereka orang-orang kafir, ya, wansurna alaihim, dan tolonglah kami atas mereka. Ini adalah doa yang sudah sepatutnya bagi seorang yang berperang di jalan Allah untuk berdoa dengan doa Nabi tadi. Ya, Nabi berdoa ketika perang, ya, atau mengajari doa ini kepada para sahabatnya, dan doa tersebut sudah selayaknya dibaca oleh seorang mujahid, ya, an yad'a bihi idza laqil aduwa, manakala seorang mujahid itu bertemu dengan musuh. Jadi kalau bertemu dengan musuh, berdoalah dengan doa tadi. Apa doanya? Allahumma munzilal kitabi, ya, Allahumma munzilal kitabi wa mujriyas sahabi wa hazimal ahzabi ihzimhum wansurna alaihim. Yang artinya, ya Allah yang menurunkan kitab, yakni Al-Qur'an, dan yang menjalankan awan, kemudian dan yang mengalahkan musuh-musuhnya, ihzimhum, kalahkanlah mereka, wansurna alaihim, dan tolonglah kami atas mereka. Ini doanya, ya, doanya cukup singkat, tidak panjang-panjang, ya, tapi maknanya padat dan luas. Di mana dalam doa ini, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertawasul dengan ayat-ayat Allah yang syar'i dan ayat-ayat Allah yang kauni. Yang pertama, Rasul bertawasul dengan diturunkannya Alkitab. Ya Allah, zat yang menurunkan Alkitab. Ini tawasul dengan menyebut tadi yang menurunkan Alkitab, Allah yang menurunkan Alkitab, yakni adalah Al-Quran atau kitab yang lainnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai munzilul kutuba
ala Muhammadin wa ala ghairihi, baik yang turunkan kepada Nabi Muhammad atau kepada yang lainnya. Jadi Nabi bertawasul ya dengan tadi ya, wa mujriyas sahab, dan yang menjalankan awan. Ini adalah bertawasul dengan ayat kauniyah. Kalau tadi Rasul bertawasul dengan ayat-ayat syar'iyah yang menurunkan Alkitab. Kemudian wa mujriyas sahab, yang menjalankan awan. Ini adalah ayat kauniyah, karena awan ini ditundukkan oleh Allah di antara langit dan bumi, dan tidaklah menjalankan awan kecuali Allah yang menjalankannya. Jadi awan yang berjalan ke arah mana, itu hakikatnya adalah Allah yang menjalankannya. Allah yang menjalankannya. Seandainya seluruh umat berkumpul, bersatu dengan alat-alat yang modern yang mereka miliki, juga kemampuan perang yang mereka miliki, untuk misalnya menggeser atau menjalankan sahab, menjalankan awan. Allah jalankan awan ke arah utara misalnya, mereka menghendaki ingin menjalankannya ke arah selatan, tentu tidak akan bisa. Tentu dia akan bisa, atau mengarahkan arahnya dibelokkan gitu, tidak akan bisa. Mastata'at ila dzalika sabila, maka tentu mereka tidak akan mampu, ya tidak akan mampu. Wa innama yajrihi, akan tetapi sesungguhnya yang menjalankan awan di langit tersebut adalah zat idza arada syai'an, apabila menghendaki sesuatu, qala lahu kun fayakun, berkata kepadanya jadilah, maka jadilah. Ya maksudnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menjalankan awan kemana arah awan itu berjalan. Adapun manusia, seandainya mereka bersatu berkumpul dengan alat apapun, dengan kemampuan apapun, maka mereka tidak bisa untuk mengubah arah jalannya awan. Begitu. Wahazimil ahzab, wahazimal ahzab, dan kalahkanlah musuh. Fa innallaha azza wa jalla wahdah, maka sesungguhnya hanya Allah saja satu-satunya. Huwallazi yahzimul ahzab, dialah yang mengalahkan musuh-musuhnya. Ini dalam perang Ahzab, sekalipun kaum muslimin ya akan diserang atau diserbu oleh ribuan tentara dari musuh-musuhnya, namun Allah mengalahkan mereka ya dengan sebab kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu, bahwasanya Allah mengalahkan tentara-tentara musuh di zaman atau di waktu perang Ahzab, padahal mereka telah berkumpul lebih dari 10.000 ya tentara di sekitar Madinah untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 10.000 ya, puluhan ribu ya. Akan tetapi Allah mengembalikan mereka, mengalahkan mereka, yakni orang-orang kafir ya, dengan penuh kebencian, dengan penuh kekecewaan, lam yalanu khairan, yang sehingga mereka tidak mendapati kebaikan satupun. Kenapa? Karena Allah mengutus saat itu kepada mereka angin dan tentara, angin yang sangat besar ya, sehingga merobohkan tenda-tenda mereka, kemah-kemah mereka, sehingga Allah pun menggoncangkan keadaan mereka, sehingga tempat-tempat ya panci-panci dan bejana-bejana mereka pada tumpah ya. Maka kaum kafir saat itu kocar-kacir ya, tidak lagi stabil keadaannya, karena Allah telah mengirim angin yang sangat-sangat dingin ya, sehingga tidak satupun mereka bertahan. Akhirnya mereka bubar. Inilah
jamaah sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi bukanlah kekuatan manusia itulah yang mengalahkan. Katanya di sini, laisat quwwatul insan allati hazamat. Bukanlah kekuatan manusia itulah yang mengalahkan, akan tetapi kekuatan manusia itu sebagai sebab saja. Kalau kita punya alat, punya kemampuan, itu sebagai sebab saja. Bahkan yang namanya alat, yang namanya kekuatan seseorang, kekuatan manusia itu bisa terjadi manfaat dan bisa tidak terjadi manfaat. Kadang-kadang kita bawa alat yang baik, tahu-tahu macet misalnya, kan seperti itu. Atau tidak bermanfaat, tidak sampai kepada sasaran yang kita kehendaki. Ya, sekalipun, maka oleh karena itu kekuatan itu bukan satu-satunya, itu sebab saja. Hakikatnya adalah Allah lah yang mengalahkan mereka. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab yang dibolehkan. Kita diperintahkan untuk melakukan sebab-sebab yang dibolehkan. Karena apa? Karena tadi apapun sebab-sebab itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkannya, yang menentukannya. Dan kita dilarang menggunakan atau melakukan sebab-sebab yang dilarang. Contoh, ada orang sakit, maka kita boleh berobat dengan obat yang dibolehkan. Orang sakit kepala, ya silahkan minum obat sakit kepala, apa yang ada. Ya, tapi jangan kita ingin sembuh mencari sebab yang diharamkan. Contoh, kita berobat dengan minum minuman keras misalnya. Ya, ini kan untuk mencari sebab saja. Ya, tapi tetap tidak boleh karena minum minuman keras itu dilarang. Karena tadi hakikatnya bukan minuman keras itulah yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, kita pergi ke dokter, dibolehkan tidak? Boleh. Ya, dalam agama dibolehkan. Tapi kalau kita sakit pergi ke dukun yang sifatnya itu ngarang-ngarang gitu ya, yang tidak jelas obatnya, ya, yang bersifat mistik, boleh tidak? Tidak boleh. Atau yang bersifat gaib, menanyakan ke dukun untuk berobat, tidak boleh, karena dilarang. Tapi kan untuk supaya sembuh, nah ini salah juga, karena pada hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi sebab itu dibolehkan pada yang dibolehkan, tapi kita mencari sebab yang dilarang itu juga diharamkan, tidak boleh. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Dalam hadis ini memiliki beberapa faidah. Yang pertama, tidaklah patut bagi manusia untuk berangan-angan bertemu dengan musuh. Ya, tapi berangan-angan untuk mati syahid boleh. Berkeinginan mati syahid boleh, tapi berkeinginan bertemu musuh tidak boleh. Ya, berkeinginan syahid boleh karena tidak dilarang. Ya, bahkan bisa jadi diperintah berangan-angan menjadi syahid. Adapun berangan-angan bertemu dengan musuh, maka ini tidak boleh karena itu dilarang. Berikutnya, hendaklah seseorang itu meminta kepada Allah keselamatan, kesehatan, ya, kesehatan. Tapi juga kita tidak boleh berangan-angan bertemu musuh dan berperang. Akan tetapi kita hendaklah berdoa minta kesembuhan, pertolongan, ya, kemudian keselamatan. Akan tetapi manakala kita bertemu musuh, kita tetap sabar, kita hadapi dan bersabar. Berikutnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berperang dengan musuh kecuali di saat
mataharinya sudah condong ke arah barat, sudah adem. Ini menunjukkan beliau itu kasih sayang terhadap umatnya. Oleh karena itu kalau kita memimpin ya jadi tentara, hendaklah mengikuti hal ini sehingga jangan sampai sedang terik panasnya matahari kita keluar berperang. Nanti keadaan kita juga terasa berat ya, atau sangat dingin di musim yang sangat dingin. Itu juga tidak bagus ya. Kemudian disarankan agar seseorang yang menghadapi musuh tersebut berdoa kepada Allah supaya Allah mendapatkan pertolongan ya atas musuh-musuhnya. Seperti doa yang tadi. Yang terakhir, wa minha ad-du'a walal a'da'i bil hazimah. Berdoa kepada Allah atas musuh-musuhnya agar musuh tersebut dikalahkan. Karena sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh kaum muslimin, orang-orang kafir itu musuhnya Allah, dan sesungguhnya orang kafir itu ya bukan hanya musuh kita saja, tapi juga orang kafir itu musuhnya kita, musuhnya Allah, musuhnya para nabi, musuhnya para malaikat, musuhnya para rasul, bahkan musuhnya setiap orang yang beriman ya orang-orang kafir tersebut. Ini yang bisa disampaikan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis yang ke-53 dari bab sabar, yang merupakan hadis yang terakhir dari bab sabar yang ditulis oleh muallif Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah. Insyaallah taala pekan depan kita akan masuk kepada bab baru ya, babus sidqi, bab tentang kejujuran, insyaallah taala. Demikian yang bisa disampaikan. Alhamdulillah kita sudah selesai, dan saya akhiri dengan doa kafaratul majlis.